Yang pertama adalah kan spirit negara itu kan hidup dan menghidupkan. Karena spirit negara hidup dan menghidupkan, maka kekuatan baik pedesaan maupun perkotaan harus memiliki spirit yang sama, yaitu spirit kesetaraan. Yang menjadi problem kita hari ini adalah bahwa halnya menjadi terbalik. Sumber-sumber kekayaan yang ada di desa itu tereksploitasi secara besar-besaran, kemudian melahirkan kemiskinan baru di pedesaan. Coba dicek deh sumber daya alam mana yang tidak bersumber dari pedesaan. Pertanyaan berikutnya adalah, desa yang sumber daya alam tereksploitasi itu apakah desanya makmur atau tidak secara umum? Nah, hal itulah yang mendorong pada saya untuk segera membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kecerdasan masyarakat desa. Itu dari sumber kekayaan alam. Sekarang dari sumber kebudayaan. Nah, sumber kebudayaan kita juga terjadi lagi dua sisi yang berbeda, di mana masyarakat desa itu menjadi sumber yang merasa budaya yang tertinggal. Dari sumber budaya yang tertinggal, dia beranggapan bahwa masyarakat perkotaan itu budayanya tinggi. Nah, sehingga terjadilah pembelian kebudayaan, pembelian mode pakaian, pembelian makanan, pembelian hiburan, pembelian bahasa. Nah, sehingga desa kembali lagi yang kedua, setelah kekayaannya hilang, mereka juga kehilangan kekayaan kebudayaannya. Maka orang-orang pedesaan menjadi konsumeris. Nah, konsumeris ini melahirkan kemiskinan. Kemiskinan di apa? Karena ada degradasi kebudayaan, maka kepercayaan diri orang desa menjadi luntur. Kepercayaan diri akan pertaniannya luntur, sehingga anak-anak desa tidak lagi menyukai pertanian. Kepercayaan diri terhadap peternakannya luntur, anak-anak desa tidak menyukai peternakan. Anak-anak desa kembali menggunakan aspek-aspek elektrik dan mekanik, dan semuanya beli. Nah, belinya dari mana? Belinya mereka dari menjual aset yang dimiliki di pedesaan. Mereka berurban ke perkotaan menjadi kelas miskin baru, jadi gelandangan, jadi preman, menjadi beban masyarakat perkotaan. Oleh ke perkotaan diburu lagi, suruh pulang lagi. Pulang ke desanya dia nggak punya apa-apa. Ini kan problem sosial yang harus segera diselesaikan. Karena ini problem sosial yang sudah diselesaikan, maka harus ada sebuah kebijakan revitalisasi kebudayaan yang dilakukan oleh negara, di mana desa itu menjadi kekuatan fundamen dalam negara. Pengelolaan sumber daya alam, masyarakat desa harus terlibat dengan baik. Kemudian pengelolaan kebudayaan, masyarakat desa harus dibangun kepercayaan dirinya bahwa kebudayaan yang dimilikinya bernilai tinggi. Filosofi negara, kosmologi negara, filsafat negara. Nah, ini harus dibangun. Karena dibangun maka nanti lahir kepercayaan diri. Nah, dari lahir kepercayaan diri maka akan menjadi kekuatan ekonomi, karena prinsipnya ekonomi itu cuma 4. Berasal dari bahasa ekonomi itu, berasal dari pakaian ekonomi itu, berasal dari makanan ekonomi itu, berasal dari estetika. Seluruh pergulatan kehidupan tidak jauh dengan itu. Orang mode itu kan cari model pakaian, orang mode itu cari model makanan, orang mode itu cari model hiburan. Nah, kalau seluruh nilai itu kemudian desa dilakukan revitalisasi, kembali lagi rekonstruksi pada masa lalu, restorasi, maka desa akan menjadi kekuatan fundamen sebagai kekuatan basic negara. Nah, disinilah kita harus mencoba melakukan transformasi nilai. Begini, saya katakan bahwa orang-orang desa atau orang desa dalam arti kampung di kita, bahkan orang perkotaan di Indonesia, itu salah kaprah dalam memahami barat. Kita melihat barat itu pada layar televisi, pada film, pada lagu-lagu yang kita dengar. Sehingga kita terbayang barat itu adalah setiap hari balapan mobil, tembak-tembakan, bercinta. Hidupnya tidak teratur. Nah, setelah saya cek, ternyata tidak. Jalannya tertib, hidupnya teratur, bangun dan tidurnya teratur, makannya teratur, minumnya teratur, semuanya teratur. Anak-anak di bawah umur tidak ada kayak di Indonesia, merokok, nongkrong waktu malam hari, minum, pergaulan bebas. Nah, kita adopsi itu seluruh televisi itu, film, telenovela itu dianggap sebagai gaya hidup yang modernis. Sehingga kita membeli itu semua dengan menjual. Orang sananya melakukan penguatan terhadap hutan, melakukan penguatan terhadap air, melakukan penguatan terhadap areal pertanian,
melakukan penguatan terhadap peternakan, melakukan terhadap teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi mereka menjadi kekuatan untuk mendatangkan ekonomi, untuk mempercepat hubungan, untuk mempercepat perdagangan, untuk mempercepat proses pengaruh. Gitu. Nah, undang-undang desa ini kan hari ini baru menyentuh yang dibicarakan. Nah, ini kesalahan kita. Ketika ngomong-ngomong desa itu selalu diomongin anggaran. Jadi semuanya ribut. Hari ini adalah persoalan anggaran. Persoalan anggaran harus dibagaimanakan, mengelola bagaimana auditnya. Ke sana. Nah, saya ingin itu oke, itu hal teknis yang tidak mesti diomongin. Itu hal teknis, cukup regulasi yang berjalan. Tetapi yang harus dibangun hari ini adalah kepercayaan diri masyarakat desa. Katakan bahwa makanan desa itu adalah makanan yang paling, makanan Indonesia yang sebenarnya. Katakan bahwa pakaian orang desa adalah pakaian Indonesia yang sebenarnya. Katakan bahwa tata hiburannya, estetikanya, keseniannya orang desa adalah kesenian Indonesia yang sebenarnya. Karena Indonesia yang sebenarnya adalah desa. Itu dibangun menjadi kekuatan, lahir kepercayaan diri. Negara punya regulasi yang kuat untuk memberikan ruang buat makanan mereka, buat pakaian mereka, buat ini mereka. Sehingga kalau kepercayaan di suatu tumbuh, maka kemudian distribusi ekonomi mulai diatur. Antara pedesaan dan perkotaan nggak boleh timpang, infrastruktur harus sama. Pembagian sistem keuangan tidak boleh langsung terpusat, harus di desa, didorong di desa, terjadi perputaran nilai yang memadai. Ada kesetaraan, maka nanti ada kepercayaan diri. Kalau ada kepercayaan diri, tidak usah pusing lagi terlalu jauh pergi. Dia di kampungnya dia bisa kaya. Kita ini kan ada kesalahan dalam kebudayaan. Kebudayaan kita dipahami kesenian kok. Kebudayaan kita dipahami musik, sastra. Nah, ada sebuah degradasi pemahaman. Nah, dalam kerangka saya, kebudayaan itu tata nilai yang lahir dari gagasan dan pikiran manusia, yang itu membentuk perilaku kehidupan dalam keseharian. Ucapan itu kebudayaan, tindakan itu adalah kebudayaan. Gitu loh. Membangun rumah itu kebudayaan. Sistem pelayanan perkantoran itu kebudayaan. Politik itu kebudayaan. Melingkupi seluruh produktivitas manusia dan kemanusiaan adalah kebudayaan. Nah, karena ingin membangun itu, maka harus berangkat dari filosofis dasarnya apa? Filosofis dasar kita adalah Pancasila. Ketika filosofis dasar Pancasila berarti secara substantif kita bicara tentang identitas Indonesia. Ketika bicara identitas Indonesia, Indonesia itu siapa? Indonesia adalah kita. Kita itu siapa? Saya orang Sunda. Indonesia adalah saya orang Sunda. Indonesia adalah saya orang Jawa. Nah, ketika saya Indonesia adalah saya orang Sunda, maka perspektif berpikir pertama yang saya kembangkan adalah Indonesia adalah Sunda bagi diri saya. Karena Indonesia adalah Sunda bagi diri saya, maka ada 4 hal di situ. 1 ada tanah, 2 ada air, 3 adalah udara, 4 ada matahari. Yang saya katakan itu adalah identitas kemanusiaan. Yang keduanya ada nilai yang ada dalam diri kita yang bersifat universal, kebenaran yang bersifat universal. Nah, ada sesuatu yang relatif, yaitu daya gerak manusia. Nah, maka ketika itu yang berangkat dari itu, maka kebudayaan itu apa? Kebudayaan ini adalah ini tanah kita. Maka seluruh tata nilai tanah kita itu melahirkan tata nilai kebudayaan. Siapa yang pertama meletakkan itu? Orang tua kita, leluhur kita. Maka belajar Indonesia adalah belajar pada leluhur. Belajar dari leluhur itu. Belajar apa sih cita-cita leluhur membangun bangsa ini? Apa cita-cita leluhur meletakkan batu di sini? Meletakkan batu di sini, maka belajarlah dari situ. Artinya ada penghormatan atas sejarah dan ya kalau kita mencintai Indonesia, ya harus mencintai leluhur kita. Kalau kita tidak mencintai leluhur kita, tidak mencintai Indonesia. artinya ada penghormatan atas keberagaman masing-masing identitas. Dari situ kita akan saling menghormati keberagaman setiap wilayah. Dan setiap wilayah punya identitas. Orang Sunda punya identitas, orang Jawa punya identitas, orang Medan punya identitas. Tidak usah diseragamkan atas nama apapun, atas nama negara, nggak boleh. Karena ketika negara menyeragamkan itu, pertanyaan saya, identitas negara itu apa? Dalam pakaian, orang kemudian membuat identitas. Identitas pakaian kita secara nasional adalah jas pakai dasi. Pertanyaan saya, betulkah itu? Itu bukan, itu bajunya orang Eropa.
Yang pertama adalah tentunya merubah mindset berpikir ya. Mengajak orang, bukan berubah ya, mengajak orang untuk mengenal masa lalu yang diasingkan. Jangan salah loh, ketika ngomong kesundaan terasing. Ketika saya pakai ikat, misalnya kayak gini, oh itu Bali, saya tersenyum. Bukankah Bali itu adalah adiknya Sunda? Bukankah Bali itu sebut Sunda kecil? Jadi ketika saya mau menggunakan ikat ini yang mirip Bali, padahal beda, bukan Bali. Bali itu ikatnya, di depannya itu ayam jagung. Saya punya contohnya, ayam jagung. Nah saya itu di depannya segitiga ke atas, monotheism, penyembah Tuhan yang tunggal. Nah itu kan beda. Nah karena tidak mengenalnya. Terus yang kedua adalah, kemudian ngomong lagi yang kedua, Hindu. Pertanyaan saya, kenapa orang yang pakai jas dan dasi nggak disebut Kristen? Kenapa orang pakai jeans, t-shirt, kacamata hitam, pakai topi nggak disebut Katolik, nggak disebut Yahudi? Kan inilah saya bilang, ini ada problem besar dalam mindset bangsa Indonesia. Ini ada nilai, artinya secara tidak langsung masuk dalam pikiran kita ada degradasi nilai tentang keindonesiaan terkikis habis. Ada terkikis habis oleh dua hal. Yang pertama adalah pemahaman modernisme yang salah. Yang kedua adalah pemahaman agama yang salah. Pemahaman modernisme yang salah adalah memahami modernisme adalah seluruh kelengkapan teknologi yang digunakan oleh setiap orang, yang menggunakannya adalah mereka adalah kaum modern. Padahal seluruh perangkat teknologi itu dibeli, belinya pakai apa? Nah itu kan gagal paham. Nah, yang kedua adalah agama, bahwa seluruh sesuatu bagi saya orang Islam yang bernilai, yang berkultur Arab itu adalah Islam. Nah, inilah sebenarnya yang harus segera dibangun secara bersama-sama. Modernisme adalah sebuah nilai kekinian yang berkembang berdasarkan asas kebutuhan publik. Orang modern itu bisa jadi menggunakan traktor, itu mesin otomotif, mesin pembajak sawah itu sangat cocok untuk di daerah yang hamparannya sangat luas, yang dikejar target produksi. Tapi bisa jadi untuk daerah yang berpundak-pundak itu menggunakan kerbau. Bisa jadi bahwa yang modern yang pakai kerbau. Kenapa? Karena unsur kerbau itu akan lahir pariwisata, akan lahir nilai ekonomi. Di sini tersedot. Orang kita ini belum bisa membedakan antara modernisme dengan konsumerisme. Modern tuh efisien loh. Menggunakan gadget itu modern. Kalau gadget itu melahirkan efisiensi, percepatan komunikasi, mengurangi ongkos, mengurangi beban kerja, mengurangi biaya produksi. Tetapi kalau itu digunakan seharian tidak kerja, inefisien, konsumtif. Ya faktor pemahaman itu aja cukup. Dari pemahaman itu akan lahir keluasan berpikir. Dari keluasan berpikir itu akan lahir spirit. Lahir identitas, lahir produktivitas ekonomi. Saya katakan kan saya bilang kebudayaan 4 yang dilahirkan. 1 bahasa, 2 makanan, 3 pakaian, 4 estetika. Lalu terus selesai kan? Kalau orang sudah punya bahasa sendiri, makanan sendiri, pakaian sendiri, estetika sendiri, teknologi segala macam kan itu rangkaian saja. Clear? Berarti dia menjadi negara yang berbudaya. Negara yang berbudaya, negara yang tidak impor daging, negara yang tidak impor padi, negara tidak impor kedelai, negara tidak impor jagung. Kenapa? Karena kultur kita sudah sangat cukup. Apa yang membuat kita hari ini menjadi problem? Bukan hanya menyalahkan pemerintah kok. Memang konsumsi publik sudah semakin tinggi, kemudian publiknya tidak berdaya terhadap kebutuhan pokok. Ya makanya gini, saya dulu berpikir itu yang pertama. Tetapi kan saya paham betul bahwa memimpin itu adalah harus memenuhi kebutuhan publik yang kini. Maka saya menjelaskan seluruh perubahan pola pikir itu dengan karya. Gitu loh. Ini loh, pembangunan berbasis kebudayaan. Ini loh, rumah berkebudayaan. Ini loh, areal pertanian yang berkebudayaan organik. Ini loh sekolah yang berkebudayaan,
ada toilet di kelasnya, makan telur seminggu sekali disiapkan oleh pemerintah, sekolahnya tanpa jajanan, minum susu anak-anaknya, kakinya bersih, tangannya bersih, bajunya tertata dengan baik. Ini loh kebudayaan Sunda.